Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Herlin. Kita lanjutkan video pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ya, secara garis besar. Perkembangbiakan pada hewan sama juga dengan di tumbuhan, yaitu ada dua kelompok juga. Ada namanya generatif, ada vegetatif. Anak-anak tentunya masih ingat ya, apa generatif, apa vegetatif. Nah, Ibu ulang kembali. Generatif perkembangbiakan yang melibatkan induk betina dan induk jantan atau disebut dengan proses perkawinan. Sedangkan vegetatif perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja atau tanpa perkawinan. Nah, anak-anak sekalian, dalam video ini Ibu hanya akan bahas tentang perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Vegetatifnya kita ketemu pada video selanjutnya. Nah, secara generatif pada hewan anak-anak sekalian ada dibagi 3 proses perkembangbiakannya. Yang pertama namanya ovivar atau bertelur, yang kedua vivivar atau melahirkan, yang ketiga ovovivivar atau bertelur dan melahirkan. Nah, anak-anak sekalian, kita bahas satu-satu ya, mulai dari ovivar atau bertelur. Bagaimana sih proses perkembangbiakan secara bertelur? Kita simak sama-sama. Yang pertama, pertemuan antara hewan betina dengan hewan jantan, kemudian akan membentuk embrio di dalam cangkang telur. Nah, embrio yang tumbuh di luar induknya, tetapi masih tetap berada di dalam telur. Ya, artinya telurnya yang dikeluarkan dari perut induknya. Nah, begitu keluar dia belum langsung menjadi individu baru, masih dalam bentuk embrio. Embrionya itu akan tumbuh di dalam cangkang telur. Nah, embrio yang di dalam telur itu tadi bagaimana makannya? Dia akan memperoleh makanan dari kuning telur yang ada di dalam telur. Nah, anak-anak sekalian, setelah beberapa waktu, embrio itu akan terus tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Kemudian dia akan menetas. Keluarlah anak ayam yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, kita perhatikan contoh hewan apa saja sih yang berkembang biak secara bertelur. Yaitu ayam, bebek, penyu, ikan, katak, dan banyak yang lainnya. Nah, Bu, bagaimana sih mengenal hewan yang bertelur atau tidak? Nah, kita lihat secara garis besar ciri-cirinya. Yang pertama, dia tidak mengalami masa mengandung. Yang kedua, dia tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, dia tidak akan menyusui anaknya. Yang keempat, tubuhnya ditumbuhi bulu. Nah, yang kelima yang paling penting, tidak memiliki daun telinga. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua, vivivar atau melahirkan. Nah, kita mau lihat juga bagaimana proses terjadinya vivivar atau berkembang biak secara vivivar atau melahirkan. Kita lihat sama-sama. Pertama, sama seperti tadi, pertemuan antara induk betina dengan induk jantan ya, atau disebut dengan fertilasi atau pembuahan. Nah, sel kelamin jantan atau sperma membuahi sel telur atau ovum yang ada di dalam induk betina dan kemudian berkembang menjadi zigot. Ya, namanya berkembang menjadi zigot. Oke. Nah, kemudian zigot itu akan berkembang menjadi embrio di dalam perut induk betina. Di dalam rahim namanya ya. Kemudian dia akan tumbuh menjadi janin. Nah, selama di dalam rahim atau di dalam perut induknya, dia akan mendapatkan makanan dari mana ya?
dia akan makan dari plasenta, melalui plasenta ya, dia makan dari induknya juga melalui plasenta. Nah, setelah lahir, anak hewan tersebut akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Bentuk tubuhnya sama dengan induknya. Nah, kemudian induknya akan menyusui anaknya sampai beberapa waktu, sehingga anaknya itu bisa hidup dengan mandiri. Nah, kita mau lihat juga bagaimana ya cara mengetahui hewan ini melahirkan atau bertelur. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama, menyusui anaknya atau disebut dengan mamalia. Mempunyai daun telinga. Kalau yang tadi tidak punya daun telinga yang bertelur, kalau yang melahirkan atau vivipar dia memiliki daun telinga. Tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Induknya mengandung selama beberapa waktu. Kemudian mempunyai kelenjar susu. Nah, kita mau lihat apa sih contohnya. Oke, yang pertama sapi, gajah, harimau, kelinci, kerbau, dan banyak yang lainnya. Nah, kamu perhatikan hewan di sekitarmu, apakah dia melahirkan atau bertelur. Nah, sekarang kamu sudah bisa kelompokkan ya. Oke, baik, kita lanjutkan dengan yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, ovovivipar merupakan perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Nah, bagaimana pula ini ya? Kita simak sama-sama video berikut. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Kira-kira seperti inilah proses perkembangbiakan secara ovovivipar. Ya, di mana tahapannya embrio akan berkembang di dalam telur di tubuh induknya. Nah, kamu bisa lihat dia telurnya ada di dalam tubuh induknya, di dalam perut induknya. Kemudian dia menetas. Nah, kemudian dilahirkanlah anak. Ya, jadi dia keluar dari perutnya itu dengan cara melahirkan dalam bentuk sudah anak ya, sudah sama persis seperti induknya. Contohnya ular kobra, kadal, bunglon, iguana, kuda laut. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah video pembelajaran dari Ibu. Semoga video ini membantu kamu memahami perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Nah, anak-anak sekalian, jika ada hal yang penting dalam video ini boleh kamu tuliskan ke buku catatan kamu. Oke, terima kasih anak-anak. Salam semangat.